kalau bisa nanti tolong bantu saya supaya hari santri ini bisa terwujud. Dia bilang begitu. Ada sejarah lama memperjuangkan hari santri ini. Ini apa urgensinya? Ini harus jadi nih, hari santri harus diusulkan sebelum Pak Jokowi jadi presiden begitu. 22 Oktober 1945 beliau mengeluarkan resolusi jihad. Dan kemudian itu yang jadi dasar hari santri. Betul, mulai dari merebut sampai mempertahankan peranan santri, peranan pondok pesantren luar biasa untuk kemerdekaan bangsa kita ini. Halo sedulur Kompas TV, piye kabare? Senang banget podcast saja Sapa Jatim kembali hadir. Dan seperti biasa kita akan menghadirkan informasi terkini di Jawa Timur dan juga tokoh-tokoh inspiratif. Dan kali ini kita akan menghadirkan tokoh inspiratif dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau dari Komisi A. Dan kali ini kita akan menghadirkan Bapak Syaifuddin Zuhri SHI. Dan kita akan ngobrolin soal sejarah Hari Santri mengawal Indonesia menuju peradaban dunia bersama saya Virgianti Kusuma. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Virgi. Matur nuwun sangat sudah hadir di podcast saja Sapa Jatim. Iya, terima kasih banyak. Ini, saya bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Luar biasa ini bersama dengan pemirsa Kompas. Nah, kalau biasanya kita ini ngobrolin soal kekinian di Jawa Timur, tapi kali ini di bulan Oktober ada hari yang istimewa. Betul. Hari istimewa ini baru beberapa tahun aja diperingati karena sebelumnya diperjuangkan bertahun-tahun, tapi baru gol di 2015 nggih, betul, soal Hari Santri. Tapi saya nggak akan langsung ngomongin soal Hari Santri. Kita ngobrol dulu tentang sosok anggota DPRD dari Komisi A ini, Bapak Syaifuddin Zuhri, sarjana hubungan internasional, nggih. Sarjana hukum Islam. Oh, sarjana hukum Islam, salah saya. SHI. Jadi kalau ngobrolin soal Hari Santri kayaknya nggak ada yang lebih pas selain narasumber yang berikut ini, Bapak ya. Karena dari kecil ya Pak sudah nyantri. Yang pertama itu di Madrasah Ibtidaiyah Thoriqul Huda Giripuro Purno di Malang, nggih. Di Kota Batu. Terus kemudian di Madrasah Sanawiyah Hasyim Asy'ari Kota Batu juga. Kemudian di Madrasah Aliyah An-Nadiyah Kepuharjo. Dan kemudian lanjut kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 97. Betul, S1 masuknya. Dan kemudian lanjut lagi S2 di Universitas Tribuana Tunggadewi tahun 2013. Ini kalau kita lihat ya, ngomongin soal santri sama Pak Syaifuddin ini linear banget karena beliau dari SD sampai kuliah S2 juga selalu di tentang agama Islam gitu ya. Tapi kalau lihat riwayat organisasinya ini yang agak beda gitu ya. Meskipun sudah pernah jadi pengurus PCNU Kota Batu pada tahun 2017, tapi ini pas kuliah ini kayaknya persimpangan jalan karena beliau juga menjabat sebagai sekretaris DPC GMNI Malang 2003 dan sekretaris PA GMNI Jawa Timur 2020 sehingga sampai sekarang ya Pak, sehingga beliau ini masuk ke partai PDIP gitu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Padahal kalau orang pesantren itu biasanya partainya tuh PKB, P3 gitu. Tapi ini nyelentang gitu ya Pak ke PDIP. Kok bisa Pak? Ya, jadi memang yang panjenengan katakan tadi Mbak Wirji, saya itu ketika masih kecil SD sampai kuliah rata-rata itu masuk di lembaga pendidikan Islam, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah sampai Universitas Islam Negeri Malang. Nah, ketika di Madrasah Aliyah itu saya tidak hanya sekedar sekolah di Madrasah Aliyah, tapi juga masuk di pondok pesantren. Nah, kebetulan pondok pesantrennya itu jadi satu dan waktu itu kiainya sempat menjadi ketua Tanfidziyah NU Kabupaten Malang, PPAI An-Nahdiyah namanya. Itu 3 tahun di sana. Tapi ketika masih Madrasah Sanawiyah atau setara dengan SMP,
itu saya juga sudah sering ngaji di kampung saya, di pondok pesantren di kampung saya. Hanya waktu itu setelah sekolah, kemudian habis maghrib harus ngaji, selesai sampai jam 9, jam 10 baru pulang. Jadi habis ngaji pulang. Itu ketika masih MTS. Baru mondok menjadi santri itu ketika di SMA itu sampai 3 tahun. Terus melanjutkan di perguruan tinggi UIN Malang. Nah, pas di UIN Malang, kebetulan sahabat saya di pondok pesantren juga, kuliahnya di tempat yang sama, ngajak saya untuk masuk di organisasi yang namanya GMNI. Itu saat masih Pak Harto sebagai presiden waktu itu. Saya melihat bahwa GMNI ini kok beda ya, kira-kira begitu. Karena saya sudah sering belajar terkait agama, maka berorganisasi saya kepingin suasana yang baru lah. Yang justru nasionalis ya, bukan agamais ya. Nasionalis. Karena saya melihat bahwa Indonesia ini benar-benar luar biasa, negara yang penuh dengan rahmat Tuhan terkait dengan perbedaan, mulai dari suku bangsa, bahasa, itu kan bahasa kurang lebih sekitar 700 sekian, suku bangsanya 1331. Ini kan keanekaragaman yang luar biasa, agamanya ada 6. Nah, yang bisa mempersatukan semua ini kan ideologi Pancasila, ada nasionalisme di situ. Makanya ini penting untuk merawat kerukunan. Saya belajar aja lah di sini. Nah, baru saya masuk di GMNI itu, Mbak. Nggak kaget Pak dengan suasana yang begitu islami tiba-tiba nasionalis gitu kan? Ya, justru saya kepikiran itu malah bagaimana ajaran-ajaran atau pemahaman yang disampaikan, pemikiran yang disampaikan oleh Bung Karno, ini saya ingin mencari titik temunya. Itu tidak malah bertentangan. Contoh misalkan, Bung Karno itu mempunyai ajaran terkait dengan marhenisme. Nah, marhenisme itu adalah ideologi yang ingin memperjuangkan kepada orang marhen. Siapa orang marhen? Orang marhen itu adalah orang miskin, orang yang tidak mampu, orang yang dimelaratkan oleh sistem. Nah, padahal ini yang diperjuangkan oleh Bung Karno, tujuannya untuk menciptakan keadilan sosial. Nah, kalau kita bicara marhen kelihatannya, ini kan kelompok kiri. Tapi padahal kalau kita lihat di dalam ajaran Islam, membantu orang mustadafin, orang yang tidak mampu, itu kan juga salah satu kewajiban dari ajaran. Nah, ini tinggal dicarikan aja dalil-dalilnya. Nah, saya malah kepikirannya itu justru ke arah sana. Berarti sebenarnya memang ada kesamaan ya sebenarnya di situ. Tidak bertentangan, sama sekali tidak bertentangan. Justru apa yang menjadi pemikiran para pendiri bangsa kita, itu kalau kita lihat di dalam ajaran keagamaan, terutama agama Islam, itu sama sekali tidak bertentangan. Mulai dari kebangsaan, kemudian persatuan, permusawaratan, sampai urusan keadilan sosial, itu sama sekali tidak ada yang bertentangan. Dan semuanya ada di Al-Quran. Semuanya ada lah. Kalau kita menggali atau mencari di dalam Al-Quran, mempelajari, itu pasti semuanya ada. Nah, saya berpikirnya bahwa di GMNI inilah, karena saya kebetulan juga UIN Malang waktu itu, akhirnya ini harus kita cari. Kalau orang bilang, saya sempat dulu dikatakan sama dosen saya, ngapain masuk GMNI? GMNI itu komunis, begini-begini, sempat kayak begitu. Begitu masuk di UIN Malang, GMNI ada waktu itu, saya kalau nggak salah angkatan kedua kalau tidak ketiga, karena sebelumnya tidak pernah ada di UIN Malang, atau dulu sebelum UIN kan STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, STAIN Malang, itu tidak pernah ada. Baru zaman saya itulah, saya kalau nggak salah periode kedua masuk GMNI itu, angkatan kedua di GMNI. Itu mulai muncul sudah. Makanya kalau gerakan mahasiswa nasional Indonesia, itu kalau di UIN jadinya ada tulisan Arabnya, Harokatut Tolabah Al-Indonesia, gitu lah. Nasionalisi Al-Indonesia, sampai jadi, begitu. Memang berbeda ya, dikasih kata-kata Arabnya. Iya, karena biasanya kalau misalnya sekolahnya dari kecil nyantri gitu ya, sampai kuliahnya UIN, itu bukan masuk GMNI Pak, biasanya masuk HMI, bukan mahasiswa Islam. Tapi ini nyentang banget. Nyentang, tapi saya juga dekat sama teman-teman yang ada di PMI, di HMI. Apalagi juga sekarang kan sudah kita sama-sama purna dalam berorganisasi kemahasiswaan. Jadi teman-teman saya yang HMI, PMI itu juga masih banyak dan kita sering berkomunikasi. Intinya bahwa organisasi di level kemahasiswaan itu menjadi laboratorium, menjadi kawah cadar di muka untuk digembleng lah. Bagaimana kita melatih kepemimpinan, melatih berorganisasi dan lain sebagainya. Saya juga bersyukur bisa masuk di GMNI itu, karena itu yang akhirnya merubah
cara saya, merubah sikap saya. Karena saya orangnya males dulu berorganisasi, Mbak. Tapi kok bisa masuk ke situ? Waktu sekolah itu diajak OSIS itu nggak pernah mau. Ngapain sih capek-capek gitulah kira-kira ngurusin organisasi. Mending ini aja gitu. Tapi gara-gara GMN ini akhirnya merubah semuanya. Dan kayaknya merubah langkah politik saat ini juga ya? Salah satunya. Karena GMNI sampai akhirnya bisa masuk di PDI Perjuangan. Masuk PDI Perjuangan mulai kapan sebenarnya, Pak? Kalau dekat dengan senior-senior PDI Perjuangan sudah lama. Sejak saya ber-GMNI kenal dengan beberapa senior yang masuk di PDI Perjuangan itu banyak. Karena hampir rata-rata senior saya itu yang masuk PDI juga lumayan banyak. Termasuk kenal dengan Bung Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR waktu itu tahun 2013 ketika beliau masuk di Dapil Malang. Nah itu kenal sama Bung Ahmad Basarah karena sama-sama di GMNI-nya. Tapi murni masuk partai politik ketika tahun 2019. Jadi sebenarnya baru ya dibanding waktu lulus kuliah kan berarti sekitar masih di bawah 2010 ya. Tapi kemudian baru memutuskan arah untuk ikut PDIP itu butuh waktu kontemplasi belasan tahun juga ya. Betul. Tapi ya sebenarnya sudah deket sih dari dulu. Karena ada senior, terus acara di Batu misalkan ada konvercap, terus disuruh nemuin, ya sudah ketemu dengan pengurus-pengurus partai politik di PDI itu juga sudah lama lah. Ada jargon yang bilang kalau misalnya orang nyemplung di politik itu harus ada background politik yang kuat juga di keluarga, kalau nggak kuat katanya. Kalau Pak Saifuddin ada yang dukung atau yang background keluarga politik juga bukan? Ya. Background saya sebenarnya justru malah tidak di sana. Bukan sama sekali di urusan politik. Karena saya waktu kecil pun itu backgroundnya selalu dari keluarga pesantren sebenarnya. Bukan punya pondok pesantren ya, tapi pernah menjadi santri gitu. Bahkan hampir semua kakak saya, kebetulan saya 8 bersaudara, itu semuanya di pondok pesantren rata-rata mereka. Nah, saya aja ketika mau kuliah juga tidak diperkenankan waktu itu sama orang tua saya. Alasannya apa? Ya takut nanti males sholat, cuman begitu aja bilangnya. Nanti sholatnya tapi jadi itu benar-benar yang gitu. Karena tujuan hidup itu karena mengabdi untuk Allah gitu ya. Tapi ini kuliah pun sampai ditentang. Saya begitu, cuman karena kakak saya yang menyampaikan harus adalah satu yang kuliah dari keluarga ini, keluarga besar ini. Masa satu aja gak ada yang kuliah? Ya wis sak karepmu, dia bilang begitu. Cuman saya dipeseni jangan lupa sholat. Cuman gitu aja ya pesennya. Jadi sangat sederhana memang dari keluarga petani ya. Dari keluarga petani di lereng Gunung Arjuno di Desa Giripurno itu. Wah. Itu ceritanya, Mbak. Langsung kuliah, terus waktu kuliah apakah ada pasti karena lingkungannya santri ya. Kuliah pasti tantangannya jauh lebih berat dibanding yang keluarganya kuliah semua dong. Tetapi untungnya begitu masuk GMNI itu kan keluarga juga nggak tahu ya apa itu organisasi GMNI, HMI, PMI kan nggak tahu, jadi tidak memperdebatkan masalah itu. Hanya sempat itu teman saya yang kebetulan satu kampus pas ke rumah sempat cerita sama orang tua itu melok GMNI sing rotok-rotok kiri-kiri ngono lho, PKI sempat cerita begitu ke orang tua. Nah, terus saya jelaskan, ya akhirnya juga tidak ada masalah. Intinya kalau urusan pilihan politik itu orang tua membebaskan lah urusan itu. Cuman pesannya urusan itu aja. Yang penting jangan lupa sholat ya. Itu ya. Oh, luar biasa. Tapi ternyata yang nggak ada ternyata pertentangan. Ya sering bolong juga. Iya. Terus berarti sama sekali kan keluarga petani ya. Tiba-tiba dari lulus kuliah sampai 2019 itu ada waktu kontemplasi yang cukup lama untuk akhirnya kemudian nyemplung di PDI Perjuangan. Kenapa pilihannya ke PDI Perjuangan? Ya, saya melihat bahwa politik itu adalah alat untuk perjuangan. Alat untuk perjuangan. Perjuangan untuk apa? Yang punya cita-cita terkait dengan ideologi bangsa kita, Pancasila, terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di politik inilah yang menjadi cara perjuangan.
kenapa saya akhirnya memilih PDI Perjuangan? Karena saya melihat bahwa ini adalah partai yang notabene partai yang nasionalis, partai yang notabene ideologinya sama dengan ideologi ketika saya berorganisasi waktu itu di GMNI. Nah, mempunyai cita-cita untuk yang diharapkan oleh Bung Karno, yaitu terkait bagaimana penindasan manusia atas manusia, penindasan negara atas negara, ini tidak ada di Indonesia atau tidak terjadi di Indonesia. Bagaimana tujuan para pendiri bangsa ketika beliau semua ingin merdeka, ingin menuju kemerdekaan di Indonesia, ini semuanya sama-sama punya cita-cita, bagaimana menghilangkan sebuah penindasan terhadap rakyat Indonesia, menciptakan keadilan. Saya melihatnya di sisi itu, ada kesamaan ideologis antara saya ber-GMNI dengan PDI Perjuangan, sehingga saya tinggal meneruskan saja. Kemudian yang kedua yang menjadi pemikiran saya, bahwa ada kebetulan senior saya yang sama-sama dari GMNI, Bung Ahmad Basarah, ini yang akhirnya menjadi galah istilahnya Mas Bambang Pacul itu ya, galah saya untuk terjun di politik, terutama di PDI Perjuangan. Tapi kan terjun di politik itu banyak cara ya. Betul. Kemudian memutuskan untuk terjun total di politik praktis pada tahun 2019 ya. Dan kemudian akhirnya berhasil jadi anggota DPRD pada Provinsi Jawa Timur 2024 sampai nanti masa bakti 2029. Itu kan tidak mudah. Dari seorang aktivis, kemudian akhirnya betul-betul terjun di situ, menggalang massa supaya yakin menitipkan suaranya ke Pak Saifuddin. Aktivis yang terjun di politik itu modalnya kan cuma nekat aja, Pak. Modalnya cuma nekat sama keyakinan. Kan hampir kita lihat rata-rata aktivis yang terjun di politik ini kan dari background yang keluarga bener-bener settle secara ekonomi, rata-rata atau itu punya keluarga yang memang basic politiknya sudah kuat. Betul, itu bekalnya kan, tuh karena modal politik itu tidak murah. Ya, itu kan pasti juga banyak. Nah, kalau yang bener-bener aktivis, apalagi kayak di wilayah Malang Raya, terutama kayak di kampus UIN, itu rata-rata aktivis kalau masuk sana ini kan, apalagi di GMNI yang misalkan di angkatan saya pertama GMNI sampai era di bawah saya itu misalkan bener-bener dari rata-rata dari keluarga-keluarga pedesaan, keluarga ya petani, kayak gitu-gitu itu yang waktu itu di UIN. Teman-teman saya yang kebetulan sama-sama ber-GMNI, background keluarganya juga hampir mirip-mirip lah, sama dengan era saya di tahun 97-an rata-rata seperti itu. Beda ketika berorganisasi di tahun kurang lebih 1980-an. Anak senior saya yang GMNI itu rata-rata anaknya tokoh-tokoh nasionalis, anaknya PNI, tokoh PNI di kabupaten kota ini dan sebagainya. Banyak anaknya tokoh, anaknya pegawai. Tapi begitu di era 97-an, di era saya ini, terutama yang di Malang ya, saya bicara di Malang, itu jarang. Apalagi era saya yang di kampus UIN, malah rata-rata ya anaknya petani, anaknya keluarga-keluarga cukupan lah. Iya, nah itu susah kan Pak kalau misalnya tanpa bekal politik dan modal politik yang kuat gitu. Tapi tetap nekat masuk ke dunia politik. Karena punya keyakinan itu. Terus punya kemudian keyakinan. Berhasil di 2024 baru ya? Iya, berhasil di 2024. Nah itu sejarahnya juga panjang sih sebenarnya. Karena kita politik itu menurut saya itu adalah investasi sosial. Nah, investasi sosial atau investasi kepada masyarakat. Artinya apa? Selama proses 5 tahun itu ketika saya jadikan modal untuk keliling ke masyarakat. Kebetulan saya juga menjadi tenaga ahlinya Pak Ahmad Basarah, sehingga banyak program dari pusat terkait dengan beasiswa dan lain sebagainya. Ini yang saya manfaatkan untuk turun ke masyarakat. Saya bawa keliling ke masyarakat.
kampanye saya tidak sekedar kampanye pas pemilu, tapi kita mulai di tahun 2019 memang. Jadi itu kampanyenya. Pengalaman waktu menjadi tenaga ahli itulah jadi bekal nanti ketika 2024 mencalonkan. Modal program itulah yang kita manfaatkan untuk kepentingan kepentingan kepada masyarakat, sehingga ini menjadi investasi politik saya. Nah, begitu pas mencalonkan diri di tahun 2024, akhirnya jaringan yang sudah kita bentuk, kita itu kita sapa lagi. Itu ceritanya. Dan ada pengalaman juga sebagai ketua KPU Kota Batu. Ini seperti sudah punya mapping ya kalau sudah pernah jadi ketua KPU ya. Saya KPU Kota Batu itu tahun 2014-2019. Waktu itu setelah membantu Bapak Dr. Ahmad Basarah tahun 2013, kemudian 2014 beliau terpilih. Kamu nggak masuk partai, Jin, saya enggak di partai politik dulu. Saya ingin masuk di penyelenggara. Nah, tiba-tiba sama teman sudah didaftarkan ke penyelenggara dan alhamdulillah masuk menjadi 5 besar, menjadi komisioner KPU 2014-2019. Disitulah saya mulai belajar terkait dengan kepemiluan, aturan main kepemiluan, terkait dengan macam-macam lah yang di kepemiluan. Termasuk masalah-masalah kampanye itu bagaimana, macam-macam. Setelah saya belajar itu, terus waktu 2019 ditanya, karena kebetulan teman saya, sahabat saya yang dulu menjadi TA-nya Pak Ahmad Basarah tahun 2014-2019, kemudian 2019 nyalek dan menjadi DPR di Kabupaten Malang. Nah, beliau akhirnya TA-nya sudah 1 berkurang. Lu gimana? Saya begitu. Apa saya KPU provinsi saja ya? Iya, ini udah ancang-ancang naik udah level. Tinggal ke provinsi kan? Kamu ikut saya aja lah, jadi TA saya. Oh siap, gitu kan. Akhirnya saya bersama beliau menjadi tenaga ahlinya. Waktu itu beliau pas posisi sebagai wakil ketua MPR. Akhirnya saya menjadi TA-nya Pak Ahmad Basarah itu di 2019-2024. Jadi bekalnya mulai terjun politik bener itu ya ketika mulai 2019 sampai 2024 itu. Karena kita benar-benar keliling lah memang. Benar-benar keliling, terus modal utama istilahnya udah mau jadi peserta lomba, ini udah jadi ketua lombanya duluan gitu ya. Jadi ketua panitianya duluan karena sudah menjadi ketua KPU. Hari ini kita akan ngobrolin soal Hari Santri. Banyak orang yang belum tahu bahwa ternyata perjuangan untuk menjadikan Hari Santri di 22 Oktober tahun 2015 nih, betul ya. Itu tidak mudah dan butuh waktu bertahun-tahun sehingga akhirnya di-approve oleh Presiden. Boleh diceritakan dari awal karena ini dengar-dengar justru bukan digulirkan oleh Partai Islam, tapi ada kiprah PDIP juga di belakangnya. Iya. Jadi gini, tanggal 12 November 2013 ketika saya membantu Pak Ahmad Basarah, waktu itu beliau kan dari Dapil Banyuwangi, Bondowoso sama Situbondo, pindah di Dapil Malang. Jadi Pak Ahmad Basarah ketika pemilu 2009 itu beliau menjadi anggota DPR RI Dapil Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Kemudian 2014 ketika mau pemilu 2014 pindahlah ke Malang. Begitu pindah ke Malang, beliau mencari juniornya yang sama-sama GMNI salah satunya ketemu dengan saya itu. Begitu ketemu dengan saya, kita ajak keliling sampai nginep di Donomulyo di pinggir Malang yang ujung selatan. Kita ajak keliling, nginep dan lain sebagainya. Suatu ketika kita pas lagi ada giat kampanye, karena saya kebetulan dipasrai untuk menjadi mengorkestrasi kampanyenya beliau, manajer kampanye lah, tim manajer kampanyenya. Kita ajak keliling di daerah Pagelaran. Waktu itu ada acara kesenian kalau tidak salah dengan caleg Bu Reni kalau tidak salah yang dapil sana. Setelah bikin kegiatan, kemudian saya ajak mampir ke teman saya, Kiai Haji Thorik bin Ziyad atau disapa Gus Thorik, Pondok Pesantren Babu Salam. Karena Gus Thorik ini di samping teman, saya juga punya sejarah yang panjang sama Gus Thorik. Beliau juga sempat menjadi komisaris GMNI di Stein Malang sebelum menjadi UIN waktu itu. Stein kan berubah menjadi UIN tahun 2012
kalau tidak salah. Nah, waktu itu Gus Torik menjadi komisaris. Komisaris ini istilahnya kalau di GMNI itu komisaris, kalau di organisasi lain ketua lah istilahnya, ketua komisariat. Gus Torik menjadi komisaris. Saya ajak mampir, saya ceritakan. Saya punya kawan namanya Gus Torik begini-begini, beliau punya pondok pesantren, saya juga pernah ke sini. Ya, akhirnya mampirlah kita ke Gus Torik. Kurang lebih pukul 22 jam 10 malam lah di rumahnya Gus Torik. Ceritalah kita diskusi, ya minta tolong supaya dibantu Mas Bas. Gus Torik juga cerita akhirnya. Yang diceritakan Gus Torik sama Bung Bas cuma satu. Bung, nanti saya pesen kalau bisa nanti tolong bantu saya supaya hari santri ini bisa terwujud. Dia bilang begitu. Karena hari santri ini penting. Ada hari ibu, ada hari ini, hari ini. Ya, ada santri tidak ada. Nah, terus Gus Torik waktu itu punya ide hari santri waktu itu 1 Muharram. Nah, bahasanya Gus Torik 1 Muharram. Kenapa 1 Muharram? Ini adalah hari lahir Islam gitu. Hari tahun baru Islam. Itu yang disampaikan Gus Torik. Akhirnya Mas Bas bilang, ya sudah nanti kita berjuang bareng-bareng Gus. Dia bilang begitu. Nah, Gus Torik sendiri cerita ada sejarah lama memperjuangkan hari santri ini. Sejak tahun 2009 kalau tidak salah. Bahkan ada tokoh-tokoh nasional yang diajak ke Pondok Pesantren Babu Salam, terus disuruh menyampaikan kepada Pak Presiden waktu itu juga pernah, tapi belum pernah berhasil. Jadi zamannya Pak SBY sudah didorong. Ya? Saya belum tahu pasti datanya, tapi kalau tidak salah ketika ada pertemuan di Jember, PBNU waktu itu kalau tidak salah juga sempat membuat rekomendasi kepada Pak SBY waktu itu, kalau tidak salah ya. Cuman datanya yang tahu persis itu Gus Torik. 2012. Nah, itu juga pernah didorong sampai PBNU yang mendorong. Nah, begitu ini belum berhasil, terus diskusi kita dengan Mas Bas begitu, ya sudah kita anggap kita punya rencana bareng-bareng lah. Nah, nanti macam-macam diskusinya, saya ajak ini begitu. Nah, itu tahun 2013 tanggal 12 November jam 10 malam diskusi kami. Ada 4 orang waktu itu. Cuman yang ngobrol serius saya, Mas Bas sama Gus Torik. Kemudian pemilu kan bulan April 2014. Betul. Mas Bas terpilih. Waktu itu kan pemilu presiden sama pemilu legislatif kan dipisah, tidak menjadi satu. Legislatif dulu 2014 bulan April, bulan Julinya baru pemilu presiden. Nah, ketika pemilu presiden, tiba-tiba tanggal 27 Juni 2014, tanggal 25, itu Mas Bas telepon. Kan PDI sudah mencalonkan Pak Jokowi menjadi calon presiden. Saya mau ngantar Pak Jokowi ke Blitar, ke makamnya Bung Karno. Tolong nanti mampirkan di pondok pesantren yang sejalur ya, itu pesannya beliau. Saya pikir-pikir. Alasannya apa waktu itu? Mampir aja ke pondok pesantren. Pondok pesantren yang sejalur. Terus teringat dalam obrolan itu, gimana kalau Gus Torik, sampai begitulah diskusinya. Itu juga sejalur di Gondang Legi Pagelaran, apalagi ada sempat diskusi hari santri. Oh ya udah mampir ke sana, begitulah. Baru akhirnya tanggal 27 Juni itu Pak Jokowi perjalanan ke Blitar, mampir di Pondok Pesantren Babu Salam dan bertemu dengan Gus Torik. Iya. Ada acara besar di sana. Saya waktu itu juga sempat ketar-ketir ya istilahnya ya. Ini calon presiden, terus telepon kurang 1 hari apa 2 hari, gimana nanti kalau sepi ya, nggak ada pesertanya. Pikiran saya udah tidak karu-karuan waktu itu. Karena begitu dari bandara terus di pasar Gondang Legi ini banyak masyarakat yang menyapa Pak Jokowi dan menghentikan patwalnya itu, sehingga Pak Jokowi turun. Bahkan sampai pagelaran itu jadi malam. Tapi alhamdulillah pas nyampe di pondoknya Gus Torik itu masyarakat yang hadir luar biasa membludak. Dan di acara mampir di pondoknya Gus Torik itulah akhirnya Gus Torik menyodorkan
terkait dengan janji hari santri. Waktu itu 1 Muharram memang yang diitukan oleh Gus Torik di dalam kontrak politik itu. Sehingga Pak Jokowi menyanggupi bahwa saya akan membuat hari santri dan 1 Muharram sebagai hari santri dan ditandatangani waktu itu. Itu sebelum menjadi presiden ya? Belum, masih masa kampanye Mbak, tanggal 27 Juni 2013. Tapi waktu itu pemikirannya apa? Urgensinya ini harus jadi nih, hari santri harus diusulkan sebelum Pak Jokowi jadi presiden begitu. Ya pikiran kami waktu itu, kalau Pak Jokowi jadi presiden, kita tinggal menagih ketika beliau jadi. Tapi yang bisa melakukan ini kan tentu Pak Ahmad Basarah karena yang ada di Jakarta. Sehingga begitu ada kontrak politik itu memang waktu itu elektabilitas Pak Jokowi menjadi naik. Panjenengan bisa cek di tahun bulan Juni itu di 2014 ada statement juga politisi yang ada di Jakarta itu, Jokowi sinting karena menjanjikan hari santri, itu sempat keluar sehingga kelompok Islam itu malah semakin mendukung Pak Jokowi begitu. Itu sampai berdampak pada elektabilitas waktu itu. Nah, sampai akhirnya beliau menjadi presiden. Nah, ketika Pak Jokowi menjadi presiden, maka alhamdulillah 22 Juni ditetapkan sebagai hari santri lewat Kepres 22 nomor 22 tahun 2015. Ini ada sedikit perubahan ya, karena awalnya kan 1 Muharram, kemudian menjadi 22 Juni. Apa ada alasannya kenapa perubahan itu? Ada memang. Begitu kita dorong terus, Pak Ahmad Basarah juga mendorong supaya hari santri ini ditetapkan. Tentu sebagai presiden dalam menetapkan hari santri ini kan dicari landasan filosofisnya apa, latar belakangnya apa. Sehingga kalau tidak salah Kementerian Agama akhirnya harus berdiskusi dengan ormas-ormas Islam itu. Dan yang pas waktu itu memang kalau ngomong hari santri itu yang ada sambungannya itu ketika 22 Oktober. Kenapa 22 Oktober? Ada sejarah panjang ternyata. Jadi ketika Indonesia ini diproklamirkan oleh Soekarno dan Bung Hatta tanggal 17 Agustus 1945, ini kan sebelumnya kan ada Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan lewat sidang-sidang itu mulai 1 Juni, kemudian 22 Juni sampai 18 Agustus. Begitu ini sudah merdeka, ternyata masih ada sekutu yang ingin balik lagi untuk menjajah Indonesia. Nah, baru hanya 3 bulan, mulai Agustus, September, Oktober. Oktober ini sekutu sudah masuk Indonesia. Iya, ada agresi militer terus. Betul, ada agresi militer di mana-mana. Bahkan Belanda waktu itu juga mendompleng kepada sekutu ini untuk kepingin jajah lagi di Indonesia. Begitu sekutu masuk di Indonesia, Presiden Soekarno waktu itu sempat mengirim utusan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari terkait dengan apa sih hukumnya membela tanah air, mempertahankan kemerdekaan dan lain sebagainya gitu. Nah, di Jawa Timur sendiri sekutu juga sudah masuk. Begitu sekutu sudah masuk di Jawa Timur, di beberapa daerah juga sudah masuk. Akhirnya Mbah Hasyim ini pada tanggal 22 Juni kalau tidak 22 Oktober 1945 beliau mengeluarkan resolusi jihad. Di mana resolusi jihad itu mewajibkan bagi seluruh umat Islam wajib fardu ain hukumnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu wajib. Kemudian yang kedua, salah satunya itu bagi yang terjadi di daerah ada medan tempur itu jarak 94 km itu wajib untuk ikut mempertahankan kemerdekaan, berperang. Kemudian yang di luar itu hukumnya fardu kifayah. Ada sampai yang bahasanya seperti itu. Tapi yang pasti bahwa hukum mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini menjadi wajib. Efek dari resolusi jihad ini kemudian ditambah lagi dengan Bung Tomo yang waktu itu beliau sebagai penyiar kalau tidak salah ya, sampai bagaimana istilahnya membakar semangat arek-arek Surabaya. Nah, arek-arek Surabaya dibakar semangatnya, akhirnya meletuslah perang 10 November. Nah, coba zaman bisa bayangkan kenapa Hari Pahlawan itu kok malah di 10 November, tidak di hari-hari yang lain.
Tapi Hari Pahlawan 10 November tepat ketika terjadi peperangan, gara-gara efek resolusi jihad inilah akhirnya semangat umat Islam, baik kelompok istilahnya Hizbullah dan Sabilillah, ini semuanya berdatangan ke Surabaya untuk melawan penjajahan itu. Makanya diperkirakan kurang lebih sekitar 16.000 orang yang meninggal ketika pertempuran 10 November itu. Dari pihak sana, dari pihak sekutu kurang lebih 2.000 orang yang meninggal. Nah, bahkan ada jenderal ya yang meninggal di peperangan itu. Kan jarang ada peperangan itu sampai jenderal meninggal. Baru di Surabaya itu. Efek dari resolusi jihad ini akhirnya berdampak sampai membakar semangat. Di samping Bung Tomo juga membakar semangat. Akhirnya umat Islam merasa bahwa wajib hukumnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian itu yang jadi dasar Hari Santri. Betul. Dari inilah resolusi yang menjadi jihad titik ini. temunya. Oh, ini yang pas Hari Santri 22 Oktober. Karena di 22 Oktober inilah keluar yang namanya resolusi jihad. Makanya Presiden itu di dalam mengeluarkan Kepres 22 tahun 2015 itu di dalam menimbangnya, konsideran menimbangnya melihat bahwa pondok pesantren memiliki peran besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, mulai dari merebut sampai mempertahankan, peranan santri, peranan pondok pesantren luar biasa untuk kemerdekaan bangsa kita ini. Ini yang akhirnya menjadi dasar. Di samping itu, kita juga dengan adanya Hari Santri diharapkan bisa mengenang, meneladani apa yang telah dilakukan para ulama, para santri-santri kita, terutama terkait dengan kecintaan negara kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu yang menjadi dasar sampai 22 Oktober keluarlah resolusi jihad. Artinya bahwa jihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini adalah fardhu ain atau wajib. Nah, ini yang menjadi dasar pertimbangan Presiden, maka ditetapkanlah 22 Oktober itu sebagai Hari Santri Nasional. Nah, sempat diskusi dengan Gus Torik, ini berbeda Bung dengan yang kan manggilnya Bung. Iya. Nah, dengan waktu kontrak politik kita kan waktu itu 1 Muharram. Nah, terus kita jelaskan, Gus ini mau nggak mau kan harus kita terima, karena yang namanya presiden memutuskan membuat sebuah kepres itu paling tidak ada landasan filosofisnya. Nah, itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah tahun ke-9 kalau tidak salah ya. 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Dan tahun ini betul-betul meriah karena diperingatinya bukan hanya di daerah tertentu yang banyak pondok pesantren ya, tapi seluruh Indonesia ya. Betul. Apalagi tahun ini katanya. Tapi yang menarik katanya Gus Torik, singkatan santri apa Gus? Apa singkatannya? Katanya Gus Torik ini ya, Insan Taat Republik Indonesia. Oh, Insan Taat Republik Indonesia. Jadi memang ada nilai-nilai cinta tanah air di situ ya. Betul. Nah, kalau berbicara soal santri saat ini, apalagi ini di Hari Santri ini kan mengawal Indonesia menuju peradaban dunia. Ini PR-nya santri itu tambah berat. Bukan hanya masalah belajar akidah, fikih, tetapi juga bagaimana santri saat ini betul-betul relevan dengan perkembangan zaman. Sebenarnya ketika kita melihat pola pendidikan santri saat ini sama santri dulu, apakah ada yang berbeda? Saya melihat terkait dengan pendidikan di pondok pesantren itu menurut saya juga masih tetap sama ya. Saya kebetulan di PPI An-Nahdliyah dan saya juga masih sering ke pondok pesantren tempat saya mondok. Itu terkait dengan pendidikan juga sama. Justru di dalam pondok pesantren itu ternyata banyak nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kemandirian, nilai-nilai kebersamaan itu muncul. Coba bayangkan misalkan satu pondok pesantren ada kurang lebih 1.000 orang misalkan. Kemudian di dalam satu kamar itu ada kurang lebih 10 sampai 20 orang. Nah, mereka hidup secara bersama-sama. Kemudian makan juga seadanya. Apa yang disediakan di pondok itu, ya sudah itu yang kita makan. Bahkan kalau misalkan kalau misalkan kita tidak makan itu, ya akhirnya kebingungan untuk makan kan gitu. Artinya hidup kesederhanaan itu juga ada. Kemudian yang kedua, tingkat sopan santun. Di pondok pesantren itu diajari urusan terkait dengan bagaimana kita
beretika, bertata krama, bersopan santun. Bukan hanya kepada guru-guru kita, kepada orang lain. Ada kitab namanya kitab Ta'limul Muta'alim itu. Itu mengajarkan bagaimana sih kita beretika, bersopan santun kepada lingkungan kita. Sampai marah kepada anaknya kiai itu loh nggak boleh ya, itu ada tata caranya, ada tata keramanya, itu kita diajari itu. Akhirnya sopan santun inilah yang akhirnya saat ini sudah mulai luntur ya, sudah mulai langka. Kemudian nilai gotong royong bersama-sama, ada istilah itu roan istilahnya, kerja bakti. Bahkan kemarin sempat ini ya, sempat menjadi polemik. Nah, padahal waktu kita menjadi santri, roan itu malah seneng. Kita bisa bareng-bareng kerja bakti, ngecor, itu pernah terjadi. Karena mungkin gotong royong di luar rutinitas belajar gitu ya. Betul, jadi satu itu. Kemudian kan, yang kedua, ketika roan ini kadang-kadang masakannya menjadi biasanya makan tahu tempe jadi makan ayam, kira-kira begitulah. Jadi seneng gitu, ya seneng. Tapi gotong royongnya itu menjadi luar biasa, membangun gotong royong. Coba kita lihat Pancasila misalkan. Pancasila itu kalau kita peras akan menjadi trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian inti dari Pancasila di dalam pidato 1 Juni itu, kalau misalkan tidak ada yang berkenan waktu pidato 1 Juni kan begitu, maka menjadi ekasilat, yaitu gotong royong. Jadi gotong royong ini kan esensi dari Pancasila. Dan itu diterapkan oleh pondok pesantren. Ini kan luar biasa. Padahal sekarang sudah mulai luntur di beberapa desa budaya gotong royong. Dulu ketika saya kecil, orang bangun rumah tidak perlu manggil tukang. Semua tetangga kanan kiri ikut membantu. Kalau sekarang kan susah untuk bergotong royong itu. Dan budaya gotong royong ini ternyata oleh teman-teman di pesantren, oleh santri-santri itu juga masih diterapkan. Banyak artinya yang bisa menjadi dasar untuk mereka kelak akan hidup bermasyarakat. Ini yang positif ini banyak di pesantren. Hanya memang persoalan modernisasi, globalisasi, kadang santri dianggap gaptek dan lain sebagainya. Tapi kalau ini ke depan terus diajarkan bagaimana era teknologi, era digital ini, santri kalau harus bisa beradaptasi dan berinovasi. Paling tidak mereka harus diberikan pengajaran, harus menjadi pengetahuan, harus diajarkan. Tapi dengan pondasi dia yang kuat terkait dengan ilmu keagamaan, kemudian dengan akhlak dan lain sebagainya, dia akan memfilter mana yang positif dan mana yang negatif. Contoh, efek dari globalisasi ini, maka paham liberalisme itu akan menjadi budaya di sini. Contohnya adalah budaya konsumerisme. Betul. Kemudian persoalan narkoba dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi persoalan yang terbaru kemarin di Jawa Timur, LGBT. Nah, laki-laki ganteng beristri tampan. LGBT yang kemarin kejadian itu. Ini kan sebenarnya budaya dari luar yang tidak sesuai dengan budaya yang ada di negara kita. Bahkan di agama juga melarang. Tapi beberapa negara kan sudah melegalkan terkait dengan LGBT ini. Nah, sama jenis ini. Bahkan kalau tidak salah ada salah satu anaknya Perdana Menteri itu yang juga mempunyai juga berperilaku LGBT dan akhirnya disahkan di undang-undang negara tersebut, itu juga ada. Kalau tidak salah ada 18 negara yang melegalkan. Bahkan perusahaan-perusahaan luar yang itu ternyata juga produknya kita manfaatkan sekarang, dia juga sebagai sponsor untuk kampanye itu. Dan itu kan beredar cepat di media sosial terkait dengan LGBT, entah di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Ini kalau santri diajari, kemudian dia memahami terkait dengan era digital ini, sehingga dia bisa melakukan filter, ini kan otomatis bisa membawa dampak positif. Oh, ternyata manfaat teknologi digital ini luar biasa. Dia bisa kampanye, bisa siar Islam, pengajaran lewat online. Makanya kan sudah mulai muncul begitu. Kalau dulu ngajinya harus datang ke pondok pesantren, sekarang banyak santri yang hanya lewat YouTube, dan alhamdulillah pengikutnya juga luar biasa. Dan saya juga sering juga mendengarkannya begitu-begitu. Nah, ini kalau terus kita lakukan inovasi, pemahaman, insya Allah justru santri ini yang akan era globalisasi ini dengan adanya santri malah justru bisa menjadi filter, bisa menjadi benteng. Kita tahu
Indonesia ini santrinya juga luar biasa, banyak. Kurang lebih datanya Kemenak berapa ya? 43 juta ya kalau nggak salah. Kalau dari data santri, kalau data pesantrennya itu ada sekitar 42.000. Iya, 42.433. Kemudian yang paling besar tuh di Jawa Barat ada sekitar 13.005 pesantren. Jawa Timur ada 7.347 pesantren. Santrinya kurang lebih sekitar. Santrinya totalnya 16 juta. 16 juta orang, betul. Coba bayangkan, di antara 280 juta, 16 juta yang terdata. Yang sebelumnya itu belum dihitung. Ini yang sudah selesai, yang sudah terdata 2024 kalau nggak salah ya, 16 juta ini. Kemudian yang belum, yang sudah lulus ini, mereka sudah paham terkait dengan keislaman, terkait dengan agama, sudah perilaku. Nah, ini begitu turun ke masyarakat, maka dia bisa menjadi pelopor kebaikan, pelopor kebinekaan, pelopor terkait dengan gotong royong kayak gitu. Berarti dengan basic yang kuat dari pesantren itu, sehingga ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka sudah siap dengan gempuran apapun yang terjadi di masyarakat, begitu ya. Berarti yang dilakukan sekarang untuk meningkatkan kualitas dari pesantren, yang penting penambahan pengajaran yang update dengan kondisi kekinian, begitu ya. Ya, paling tidak memang di pesantren di samping kita belajar terkait dengan kitab-kitab kuning, nah, itu paling tidak juga ada materi-materi terkait dengan digitalisasi, materi-materi terkait dengan teknologi saat ini. Paling tidak santri-santri itu benar-benar memahami lah. Karena kalau santri-santri ini memahami, dia bisa memanfaatkan dengan lebih baik. Oh, saya yakin pasti Indonesia ini peradabannya luar biasa. Nah, ini saya ada pertanyaan yang ingin sekali saya tanyakan soal santri di masa depan. Apa yang kira-kira harus dilakukan seorang santri supaya di masa depan Indonesia yang begitu banyak PR-nya ini, seorang lulusan pesantren menjadi tokoh utama perubahan zaman? Ya, yang pertama, santri bisa menjadi tokoh perubahan zaman ketika mereka bisa berkolaborasi dengan pihak eksternal terkait dengan masalah teknologi digital, pengetahuan terkait dengan teknologi. Kalau beliau-beliau ini, ajaran-ajaran terkait dengan pengetahuan yang umum, terutama dengan konteks teknologi tadi, itu masuk ke pesantren, ini saya yakin pasti mereka ada mendapatkan ilmu terkait keimanan, keagamaan yang sangat kuat, ada lagi ilmu terkait dengan teknologi atau digital. Karena mau nggak mau, suka tidak suka, hari ini urusan era digital ini sudah menjadi tak terelakkan lah istilahnya, tak terelakkan. Karena sudah hampir 80% masyarakat Indonesia semuanya menggunakan teknologi digital. Hampir ratusan juta masyarakat yang ada di Indonesia semuanya sudah mengetahui itu. Bahkan pelayanan apapun kadang-kadang sudah berbasis digital. Nah, kalau santri jika bisa memanfaatkan itu, maka ini akan menjadi luar biasa. Kemudian di samping itu, santri juga harus melakukan kontekstualisasi nilai. Artinya mengintegrasikan nilai-nilai pesantren dengan kebutuhan zaman. Seperti pendidikan berbasis teknologi dan kewirausahaan. Nah, jadi kontekstualisasi nilai ini juga menjadi penting. Di samping itu, ya peningkatan kualitas pendidikan, jadi menggabungkan kurikulum antara yang umum dengan kurikulumnya pesantren, ini juga penting. Termasuk juga diajari bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini dengan baik. Insya Allah kalau itu bisa dilakukan, saya yakin santri akan menjadi pemeran utama untuk kemajuan Indonesia. Oke, saya kasih kesempatan Bapak sekali lagi, kalau misalnya ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait Hari Santri ini, apa kira-kira? Saya berikan kesempatan. Ya, terkait dengan Hari Santri, saya melihat bahwa ada pesan kenapa 22 Oktober itu ditetapkan Hari Santri. Santri sudah berperan sejak era pra-kemerdekaan, artinya turut berjuang bersama-sama para pahlawan. Kita hampir kurang lebih 350 tahun dijajah,
ada 5 negara yang menjajah kita, itu santri juga sudah mulai berperan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Begitu mempertahankan kemerdekaan, santri juga menjadi penentu juga munculnya fatwa resolusi jihad. Ternyata mempertahankan kemerdekaan itu santri juga berperan dan menganggap bahwa wajib hukumnya membela tanah air, mempertahankan kemerdekaan. Bahkan ada pepatah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kalau tidak salah, hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Dan yang terakhir ini adalah mengisi kemerdekaan. Artinya dengan adanya 22 Oktober sebagai hari santri, ini kita isi kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita isi dengan apa? Dengan hal-hal atau perilaku-perilaku atau usaha-usaha apapun yang positif sampai terwujudnya cita-cita daripada tujuan kita bernegara. Kita bernegara, kita merdeka, ini tujuannya kan satu, ingin menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini santri juga berperan dalam rangka mengisi kemerdekaan sampai terwujudnya keadilan yang ada di masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Bapak. Jadi ini ya, PR selanjutnya santri adalah mengisi kemerdekaan dengan resolusi-resolusi yang tentunya harus didasari, kita lihat tanggal 22 Oktober itu resolusi jihad yang harus dilanjutkan hingga ke masa depan. Terima kasih. Problemnya semakin banyak. Iya, problemnya tambah ruwet kayaknya ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Saifuddin. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini bisa menggugah masyarakat untuk lebih memahami apa sebenarnya makna Hari Santri. Kenapa Hari Santri ini begitu penting untuk dirayakan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Karena memang santri berperan mulai dari merebut kemerdekaan sampai mengisinya saat ini. Betul. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih, Mbak Baik, Vici. matur nuwun sangat Bapak. Saya Virgianti Kusuma, pamit dulu. Sampai jumpa di podcast saja episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.